Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Happy Nur Agustin, Bintang Adi Yudhistira, Bustanum Nafisatuz Zahra, Dignia Ayu Velani, dan Ninis Dwi Andriani dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran berbasis masalah. Pengertian konsep pembelajaran berbasis masalah. Nah, apakah sebenarnya model pembelajaran berbasis masalah itu? Berikut akan dibahas definisi dari model ini berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli. Baud dan Veletti dalam Rusman mengemukakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah adalah inovasi yang paling signifikan dalam pendidikan. Margetsun dalam Rusman mengatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah membantu untuk meningkatkan perkembangan keterampilan belajar sepanjang hayat dalam pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis, dan belajar aktif, serta memfasilitasi keberhasilan memecahkan masalah, komunikasi, kerja kelompok, dan keterampilan interpersonal dengan baik dibanding model lain. Berdasarkan beberapa pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah model pembelajaran yang diawali dengan pemberian masalah kepada peserta didik di mana masalah tersebut dialami atau merupakan pengalaman sehari-hari peserta didik. Dari Min Liu menjelaskan karakteristik dari model pembelajaran berbasis masalah yaitu 1. Learning is student-centered. Proses pembelajaran dalam PBM lebih menitik beratkan kepada peserta didik sebagai orang pelajar. Yang kedua, authentic problem from the organizing focus for learning. Masalah yang disajikan kepada peserta didik adalah masalah yang otentik sehingga peserta didik mampu dengan mudah memahami masalah tersebut. Yang ketiga, new information is acquired through self-direction learning. Dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja peserta didik belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan persyaratannya. Yang keempat, learning occurs in small group. Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha pembangunan pengetahuan secara kolaboratif, maka PBM dilaksanakan dalam kelompok kecil. Yang kelima, teacher act as facilitator. Dalam pelaksanaan PBM, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Menurut Sanjaya, terdapat beberapa kelebihan pembelajaran berbasis masalah. Di antaranya, pembelajaran berbasis masalah merupakan teknik yang bagus untuk lebih memahami pelajaran. B. Dapat menentang kemampuan siswa dan memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan yang baru. C. Meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. D. Membantu siswa mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. E. Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya. F. Pembelajaran lebih menyenangkan dan disukai siswa. G. Mengembangkan kemampuan kritis siswa. H. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan langkah-langkah penerapan pembelajaran berbasis masalah yang umum dilakukan yaitu 1. Klarifikasi permasalahan. 2. Brainstorming. 3. Pengumpulan informasi dan data. 4. Berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian masalah. 5. Presentasi hasil penyelesaian masalah. Penilaian pembelajaran dengan PBL dilakukan dengan authentic assessment. Penilaian dapat dilakukan dengan portofolio yang merupakan kumpulan yang sistematis pekerjaan-pekerjaan peserta didik yang dianalis untuk melihat kemajuan belajar dalam kurun waktu tertentu dalam kerangka pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian dalam pendekatan PBL dilakukan dengan cara evaluasi diri atau self-assessment dan per-assessment. Self-assessment merupakan penilaian yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri terhadap usaha-usahanya dan hasil pekerjaannya dengan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai atau standar oleh peserta didik itu sendiri dalam belajar. Per-assessment merupakan penilaian di mana pembelajar berdiskusi untuk memberikan penilaian terhadap upaya dan hasil penyelesaian tugas-tugas yang telah dilakukannya sendiri maupun dilakukan oleh teman-teman kelompoknya.
Penilaian yang paling relevan dalam PBL antara lain: pertama, penilaian kinerja peserta didik; kedua, penilaian portofolio peserta didik; ketiga, penilaian potensi belajar; keempat, penilaian usaha kelompok. Penilaian proses bertujuan agar guru dapat melihat bagaimana peserta didik merencanakan pemecahan masalah, melihat bagaimana peserta didik menunjukkan pengetahuan dan keterampilannya. Penilaian kinerja memungkinkan peserta didik menunjukkan apa yang dapat mereka lakukan dalam situasi yang sebenarnya. Sebagian masalah dalam kehidupan nyata bersifat dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks atau lingkungannya, maka di samping pengembangan kurikulum juga perlu dikembangkan model pembelajaran yang sesuai tujuan kurikulum yang memungkinkan peserta didik dapat secara aktif mengembangkan kerangka berpikir dalam memecahkan masalah serta kemampuannya untuk bagaimana belajar. Dengan kemampuan atau kecakapan tersebut diharapkan peserta didik akan mudah beradaptasi.